Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Ibu berharap kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baik, hari ini kita memulai lagi pembelajaran daring PKN. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengawalnya dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, minggu yang lalu materi kita yaitu Perintis Kebangkitan Nasional dalam Perjuangan Kemerdekaan Republik Indonesia. Hari ini kita memulai materi yang baru, yaitu mewujudkan persatuan dan kebanggaan sebagai bangsa, wujud nilai kebangkitan nasional. Mewujudkan persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, berdasarkan istilah, persatuan dan kesatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan sendiri dapat diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Dengan demikian, kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, persatuan dan kesatuan mengandung arti bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, pengertian persatuan Indonesia adalah faktor kunci, yaitu sebagai sumber semangat, motivasi, dan penggerak perjuangan Indonesia. Hal itu tercantum dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi, "Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur." Nah, tahap-tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia itu yang saling menonjol ada beberapa, antara lain yang pertama adalah perasaan senasib. Perasaan senasib sebagai bangsa akan meningkatkan rasa persatuan dalam seluruh rakyat Indonesia. Perasaan senasib dapat muncul karena faktor keterikatan terhadap tempat kelahiran atau menghadapi suatu masalah tertentu. Dalam kurun sejarah, bangsa Indonesia pernah menjadi bangsa yang terjajah. Nah, kondisi ini mendorong perasaan senasib bagi bangsa Indonesia sendiri. Kemudian anak-anak, yang kedua adalah kebangkitan nasional. Kebangkitan nasional adalah sesi pergerakan perjuangan bangsa Indonesia yang mulai menyadari kondisi dan potensi sebagai suatu bangsa. Kebangkitan nasional Indonesia dipelopori dengan kelahiran Budi Utomo pada tahun 1908. Ciri dari kebangkitan nasional adalah perjuangan bangsa Indonesia lebih diwarnai perjuangan untuk kepentingan nasional, bukan hanya kepentingan daerah. Kemudian selanjutnya ada Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda merupakan penegas bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan suatu negara yang memiliki identitas dan dicintai rakyatnya. Dan yang terakhir adalah Proklamasi Kemerdekaan. Proklamasi Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan titik puncak perjuangan rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan dan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan konsensus atau kesepakatan bangsa Indonesia bahwa pengaturan kehidupan berbangsa dan bernegara dilandasi oleh Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Disepakatinya mengenai bentuk negara, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia dan masyarakatnya berada dalam satu bangsa yang terdiri atas berbagai suku, ras, etnis,
budaya, agama, dan norma-norma kehidupan yang mencerminkan Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang merupakan konsensus nasional menjadi panduan penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam perjalanan sejarah sampai saat ini. Berbagai peristiwa pengkhianatan berupa pemberontakan, gerakan separatis yang dilakukan oleh berbagai kelompok masyarakat untuk mengubah atau mengganti Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 dapat diatasi khususnya oleh para pemuda pada saat itu. Para pemuda dengan semangat tanpa pamrih memperjuangkan kebangkitan dan kejayaan Indonesia sampai saat ini. Anak-anak, oleh karena itu mari kalian teruskan perjuangan para pemuda-pemudi pejuang kemerdekaan Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan hal-hal yang positif sehingga kalian dapat mencapai prestasi pada bidang akademik maupun non-akademik. Belajar dengan baik, selalu semangat dalam pembelajaran dan tidak boleh bermalas-malasan. Baik anak-anak, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring PKN minggu depan. Akhir kata, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.